Selamat hari Minggu semuanya. Shalom kakak. Salam kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ketemu lagi dengan kita di sini ada Yosefin dengan Kakak Murni. ada juga kakak kita yang cantik. Kakak Margareta. Kak Margareta namanya ya. Sahabat-sahabat, seminggu sudah berlalu ya kak. Ya. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita masih tetap diberi kesehatan, masih bisa ada di sini dengan tanpa kurang satu apa, tidak ada sakit, ya, masih bisa bernyanyi buat Tuhan, ya kan ya. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita hari ini, kita mau kasih waktu kita mau beri pujian penyembahan kita mau duduk diam nanti di hadirat Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian kita nyanyikan lagu Kasih Allahku. Boleh berdiri semuanya sahabat-sahabat ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ia bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, ya selama hidupku Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita puji Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang kudus. Haleluya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Hanya karena berkat-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, kami masih boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu yang lalu. Terima kasih Bapak, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu dari Sekolah Minggu GPPK CBN. Kami sudah siap untuk angkat pujian kepada kami Tuhan. Hormat kami, syukur kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkenanlah Engkau menerima puji-pujian kami ini Tuhan sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu, karena kami mau bernyanyi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Anak-anak semua, kita memuji Tuhan saat ini ya. Amin. Iya, siapkan hati kita dengan hati yang penuh sukacita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekarang kita angkat pujian yang sangat meriah, ya.
Ya. Kita sukacita buat Tuhan ya kakak. Iya. Ya. Heeh. Kita mau nyanyi lagu apa nih kakak? Yesus pokok. Oh oke, ya sama-sama angkat Semua bangkit pujian. berdiri yang di rumah ya. Boleh bertepuk? Boleh sambil Tepuk tangan sambil Menari, berdiri. Ayo, boleh. kakak. Iya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalau berbuah kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan di mana? Jalan serta suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengan siapa? Serta Yesus selamanya. Dengan siapa kak? Serta Yesus selamanya. Yeah. Amin. Haleluya. Kakak, kita tanpa terasa sudah berada di minggu ketiga bulan November. Iya, sebentar lagi hari Natal ya kakak ya. Iya. Nah, kakak kita mau kasih tahu ya, walaupun kita masih dalam suasana ibadah online, tetapi sekolah minggu GPP Kasih Pikiran tetap akan merayakan perayaan Natal. Hari Natal. Ya. Sangat bersuka ya. Iya, jadi iya, tetap ikuti betul. ibadah ya supaya mengetahui Ah. update-nya yang terbaru ya. Iya, benar, Ya. Teh. Kakak, kalau hari Natal itu kan Tuhan Yesus yang datang ya. Tadi di awal lagu kita udah bilang kasih Tuhan yang sungguh terbukti, Dia mau datang buat kita ya Iya. kak. Ya. Jadi kalau Dia sudah datang buat kita harus gimana kak? Ya, kita harus membuka hati dong. Ya. Buka hati. Ya, kita harus membuka hati supaya Tuhan Yesus itu hadir memang lahir dalam hati kita. Oh gitu ya. Iya. Ya. Kalau misalnya masih ada rasa malas mengikuti ibadah gimana ya kak ya supaya Tuhan mau hadir sama kita tuh gimana ya? Kadang-kadang mungkin acara TV lebih menarik ya daripada ibadah. Kadang-kadang kalau kita mau berangkat ibadah kak, ada film di TV, lebih menarik tuh kak. Jadinya duduk deh nggak jadi ke gereja kak, gimana dong? Ya, gimana ya? Tolong deh. Itu kalau kita itu dalam hadirat Tuhan, aduh sukacita banget ya. Aduh, Amin. bagi anak-anak yang mengikuti ibadah online, sampaikan itu kabar baik deh dengan teman-teman kalian yang ayo kita ibadah online, sekalipun ibadah online tapi kehadiran Tuhan Yesus Ya. itu nyata gitu ya. Ya, sukacita Jadi- tetap ada ya kak. Ya, Iya. amin. Jadi kami berharap ya, guru-guru sekolah minggu berharap semua anak-anak sekolah minggu pasti Ya. mengikuti ibadah online ya. Dan tetap Iya. ikuti jawab setiap pertanyaan yang dikasih oleh kakak-kakak Iya. ya. Oke. Nah, kalau gitu kak, kita sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya Iya. kak. Kita mau duduk tenang. Ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian ya kakak ya. Ya. Nah, iya. Kita angkat Firman pujian. berkata, Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
padaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nanti. Tangan-Mu Tuhan Selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku. Rajaku, ya Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Halo sahabat-sahabat Kristus, senang hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami, sampai kami bisa menikmati ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, pimpinlah hati kami, pikiran kami, hati kami untuk bisa fokus menikmati firman Tuhan hari ini. Kami mau menikmati firman-Mu dan menjadi pelaku dari firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, baik kakak sekolah minggu yang menyampaikan pun Tuhan boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita bersyukur adik-adik hari ini masih bisa sehat tentunya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di minggu ketiga bulan November ini. Tidak terasa teman-teman semuanya, kalau tinggal beberapa bulan lagi kita akan menutup tahun ini dan merayakan Natal atau kelahiran. Pasti senang sekali ya, sukacita itu sudah mulai terasa dari saat ini karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Nah, Kak Eva mau bertanya nih, ini pertanyaan yang sering sekali atau kegiatan yang sering sekali teman-teman lihat atau mungkin orang tua kita lakukan. Nah, siapa yang pernah melihat petani bercocok tanam atau berkebun? Tentunya aktivitas ini, pekerjaan ini bukanlah hal yang tabu lagi, tapi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di perdesaan, atau mungkin juga kita, dari sebagian dari kita pun ikut serta di dalamnya. Kita pernah ke kebun opung kita, nenek kita, terus main-main di sawah gitu ya, melihat aktivitas perkebunan atau bercocok tanam itu seperti apa. Atau mungkin kita bisa melihat dari siaran televisi, semuanya kita bisa tahu gimana sih suasana perdesaan itu, betul? Nah, hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk bernostalgia tentang bercocok tanam. Seperti apa itu? Nah, sebenarnya seorang petani itu butuh lahan yang besar kan, namanya juga petani. Dia butuh lahan yang besar untuk bercocok tanam, baik itu tumbuhan, tanaman, ataupun petani buah pun dia butuh lahan yang besar. Tapi kalau kita juga jangan salah adik-adik, di rumah pun kita bisa bercocok tanam, hal-hal kecil kita bisa tanam. Nah, seperti apa yang bernostalgia itu? Nah, Kak Eva punya suatu benih. Ini dia benih buah tomat. Nah, ini benihnya. Nah, kalau biji atau benih buah tomat akan menghasilkan buah tomat dong tentunya. Tapi kita lihat perjalanan seorang benih itu, benih yang tadi yang ditanam petani itu, dia tumbuh
tumbuhnya itu karena disirami, karena dipupuk, karena dirawat, sehingga menghasilkan buah tomat seperti ini. Nah, itu kan versinya petani adik-adik, teman-teman semua. Jadi saat ini kita mau melihat bagaimana sih versinya Alkitab terkait petani atau seorang penabur tersebut. Nah, di sini petaninya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada petani berarti ada bibitnya dong. Kalau di Alkitab benih itu, bibit itu adalah firman itu sendiri. Dan wadahnya apa yang ditaruh untuk benih itu bisa bertumbuh? Wadahnya itu adalah hati kita. Yuk katakan bersama-sama, benih itu firman dan wadahnya itu hati kita. Nah, kita akan kupas lebih dalam di Markus 4 ayat 1 sampai 20, tapi Kak Eva akan bacakan perumpamaan ini secara sederhana. Teman-teman bisa menyaksikan dan merefleksikan maksud dari perumpamaan tersebut ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita, ada seorang petani pergi ke ladangnya membawa benih untuk ditaburkannya. Sampai di ladang, ia mulai menaburkan benih tanamannya. Saat ia menabur benih itu, ternyata ada yang jatuh di jalanan. Karena berada di jalan, benih itu diinjak orang dan ada yang dimakan oleh burung sehingga tidak satupun yang tumbuh. Kasihan sekali benih tersebut ya. Ada juga benih yang lain jatuhnya di tanah yang berbatu. Ternyata benihnya bisa tumbuh, tetapi tanahnya terlalu sedikit sekali sehingga akarnya tidak bisa kemana-mana, sudah terhalang batu. Tidak lama kemudian benihnya layu dan mati. Aduh, pasti karena kepanasan. Ada lagi benih yang jatuhnya di tanah yang subur, tetapi tanahnya penuh dengan semak duri. Ternyata benih yang bisa tumbuh juga dan mulai besar. Tapi sayangnya semak duri di sekitarnya mulai tumbuh dan besar sehingga menghimpitnya. Benihnya itu tidak bisa tumbuh lebih besar lagi dan tidak mendapat sinar matahari, akhirnya layu dan mati. Wow, kasihan sekali benih tersebut. Dan yang terakhir, ada juga benih yang tumbuh di tanah yang subur dan bersih. Benihnya tumbuh mulai besar, akarnya semakin kuat, batangnya semakin tinggi dan kemudian berbuah yang banyak. Nah, kita telah menyaksikan dan melihat perumpamaan versi Alkitab terkait penabur yang menaruh benih-benihnya itu. Benih yang ditabur yang di dalam Alkitab itu bukan sekedar benih tanaman saja yang nantinya akan berbuah, tapi di kerohanian kita pun bisa loh teman-teman. Ternyata benih itu, firman itu bisa tumbuh di mana? Di 4 wadah. Benih itu jatuh di mana? JBST. Apa itu JBST? Jatuh di jalan, jatuh di batu, jatuh di semak duri, dan benih itu jatuh di tanah yang subur atau disingkat JBST. Ingat ya. Yuk cek penjelasan terkait firman tersebut menurut Alkitab itu seperti apa. Benih-benih yang jatuh itu di JBST tersebut. Pasti teman-teman penasaran banget kan. Nah, yang dimaksudkan di dalam benih yang jatuh di jalan tersebut atau poin yang pertama adalah ternyata firman Tuhan itu
Dia tidak mau ketika dia datang sekolah minggu, duduk manis saat ibadah dan momen lagi firman Tuhan seperti ini, dia tidak mau mendengarkan firman tersebut. Terus dia sibuk bermain, ganggu temannya, terus melakukan hal-hal yang sama sekali merusak konsentrasinya adik-adik. Sehingga akibatnya firman itu hilang begitu saja. Firman Tuhan itu seperti jatuh di tengah jalan, dimakan burung dan diinjak orang. Sayang ya kalau kita dengerin firman terus firman itu kita anggap itu tidak ada. Jangan seperti itu ya. Yang kedua, benih itu jatuh di batu-batu. Nah, ketika dia mendengarkan firman loh adik-adik, tetapi dia langsung lupa. Kenapa langsung lupa ya? Karena ia tidak mendengarkan secara baik, dia tidak mendengarkan secara konsisten. Karena dia juga pikirannya itu kemana-mana. Aduh, aku pengen cepat-cepat pulang, aku pengen cepat-cepat main game, aku pengen cepat-cepat jajan di bawah, pingin cepat-cepat makan, perutku lapar, semuanya konsentrasinya juga hilang di sana. Sehingga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu pun dia dengar, tapi dia udah langsung lupa. Kalau ditanya nih sama mama papanya ketika pulang sekolah minggu, adik, kakak, abang belajar apa di sekolah minggu? Aku lupa mah. Nah, itulah contoh salah satu benih atau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu adik-adik. Apakah hal ini baik? Tentunya tidak dong. Yuk kita cek yang ketiga, benih itu jatuh di semak berduri lagi nih ya. Nah, ketika dia sudah mengerti firman Tuhan, dia coba untuk fokus, bertumbuh nggak? Bertumbuh. Tapi ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia tidak melakukan seperti yang firman Tuhan ajarkan atau yang dia dengar di sekolah minggu. Misalnya ketika ada teman-temannya yang mengajak dia menyontek saat di sekolah. Ayolah, ini kan matematika, kita nyontek aja. Apalagi sekarang daring kan. Atau mungkin kita malah menyuruh kakak, abang, atau orang tua kita yang mengerjakannya. Kan itu tidak menjadi teladan kan tentunya. Sangat disayangkan kan tentunya. Atau kita malah melawan orang tua. Misalnya, kakak tolong dong bantuin mama untuk jaga adik. Enggak aku mau nonton TV, dengan banyak alasannya. Tentu itu enggak jadi teladan loh teman-teman. Dan tentunya kita tidak sengaja mendukakan teman kita ketika kita main dengan mengejek, dengan jahil, dengan mengata-ngatai mereka sehingga mereka terluka hatinya, itu pun tidak baik. Nah, ini adalah contoh benih yang jatuh di semak yang berduri. Lalu benih yang terakhir itu jatuh di mana? Apakah benih yang terakhir itu akan bertumbuh dengan baiknya, dengan lebatnya? Yuk kita cek sekarang. Benih yang keempat itu ternyata jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik itu berarti biasanya tanahnya itu subur. Dia itu ada cacing-cacingnya di dalam sehingga perairannya pun digarapnya itu lebih enak, dan benih yang masuknya yang sudah ditabur di dalam tanah juga jadi cepat berakar karena dia jatuh di tanah yang subur. Penjelasannya adalah, nah inilah yang Tuhan rindukan. Dulu waktu Tuhan masih ada di dunia ini pun mengajar kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak untuk setiap perkataan firman Tuhan itu boleh kita lakukan adik-adik. Nah, bagaimana firman itu bisa tumbuh? Sama seperti petani yang menaruh benihnya di tanah yang subur, kita juga harus mempersiapkan hati kita ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Contohnya, kita tinggalkan nih handphone kita. Kalaupun kita pakai Alkitab mobile, kita pun bisa fokus. Kalaupun ada
notifikasi dari WhatsApp kayak gitu kan, jangan dibuka dulu. Atau buka IG, jangan dibuka dulu. Notifikasi dari Facebook, jangan dibuka dulu, karena itu akan mengganggu. Nah, jadi jatuh yang di tanah yang baik itu adalah kita harus mempersiapkan hati kita dan perhatian kita terhadap firman yang saat itu sedang didengarkan. Nah, contohnya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari kita fokus itu setiap hari kita melatih diri kita untuk baca firman, setiap hari kita berlatih diri kita untuk memuji Tuhan, berdoa, bahkan kalau adik-adik bisa berpuasa itu keren banget. Ya, dan itulah contoh-contoh atau buah atau benih yang jatuh di tanah yang baik. Kira-kira kalau seperti itu kehidupan kita bakal berbuah yang manis gak ya? Pastinya dong. Itu udah pasti relate banget. Itu udah pasti nyata banget gitu loh. Karena apa yang Tuhan mau untuk mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga akan bisa menjadi berkat deh bagi teman-teman kita yang lain. Nah, yuk sekarang kita fokus baca di ayat 20-nya saja ya, teman-teman. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wow. Luar biasa banget ya kalau kita menghidupi setiap firman dan firman itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita berbuah banyak, bahkan kita tidak pernah berkekurangan loh. Kak Eva sangat mengimani dan belajar untuk melakukannya, teman-teman. Nah, jadi lebih mudah mana menjadi seorang petani yang menanam sayur dan mayur atau menjadi seorang anak Tuhan yang memelihara firman itu? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Sepertinya susah-susah gampang ya. Iya, memang susah-susah gampang teman-teman. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan akan berikan hikmat dalam kita melakukan segala sesuatu. Ngomong gak sembarangan, segala cara pandang pun Tuhan ubahkan. Jadi kita bisa berbuah dengan lebatnya. Mantap. Nah, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Dan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini teman-teman bisa videokan ya. Ayo berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan 4 benih yang ditabur itu. Yang kedua, videokan aktivitas teman-teman terkait pertumbuhan rohanimu yang dilakukan sehari-hari. Tentunya ada dong sehari-hari apa sih pertumbuhan kerohanian teman-teman. Keva ingin tahu dan semoga videonya teman-teman bisa memberkati banyak orang tentunya. Itu saja, jangan lupa jawaban tersebut teman-teman jawab di bawah dan kirimkan di bawah ini ke nomor yang bawah ini. Dan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Ya, anak-anak yang di rumah bagaimana? Perasaan hatinya itu bagaimana, sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Luar biasa, sukacita Sudah kakak. mendengarkan firman-Nya kan? Ya. Iya, kita sudah mendengarkan firman-firman itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Tadi ya. firmannya kan Kak katanya firman itu jatuhnya di tanah yang mana ya Kak ya? Coba di tanah yang mana anak-anak coba? Hatinya sahabat-sahabat yang mana ya Kak ya? Yang guru percaya jalan, di tanah. yang jalan, yang batu, yang semak atau yang tanah gembur ya Kak? Iya, di tanah yang mana? Iya. Nah, Tanah yang gembur, semua pada jawab tanah yang gembur. Wah, luar biasa. Iya. Ya, sekarang kita Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan selesaikan ibadah kita ya Kak ya. ya. Jadi semua harus bangkit berdiri karena kita mau selesai ibadah ini. Kita angkat satu pujian. Ya. Terima kasih Yesus.
bagi kami Tuhan. Apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan itu kepada kami. Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai ibadah Tuhan, tidak henti-hentinya kami Tuhan untuk memohon supaya Tuhan senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan segala mara bahaya, segala penyakit, terlebih Tuhan virus corona Tuhan menjauh dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, karena itu kami percaya bahwa perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga hari Minggu depan kami dapat berkumpul kembali Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan kedua orang tua anak-anak ini ya Bapa. Kami menyerahkan orang tua Tuhan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak ini ya Bapa. Sehingga Tuhan, apapun yang kami butuhkan, Tuhan Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati.